Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar masalah ikan gabus dan budidaya, pembibitan, pembesaran, dan pemasaran ikan gabus. Nah, kesempatan hari ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang saya rangkum ya, itu yang hampir sama tentang masalah kemitraan pembenihan. Ya, kesepakatan apa yang ada dalam kemitraan pembenihan ya. Yang penting yang perlu disampaikan saya pada teman-teman dan pemirsa ya, bahwa untuk menjadi mitra pembenihan dari CV Mina Jaya Lestari, saya harapkan sudah dipertimbangkan masak-masak ya. Sudah dipertimbangkan masak-masak. Pertama, saya sering sampaikan bahwa untuk membangun sebuah bisnis pembibitan ikan gabus ini, yang pertama adalah usahakan tidak menjadikan ini sebuah sampingan. Saya sampaikan niat awal itu penting. Jadi kalau memang mau bergabung menjadi pemitra pembinian, usahakan sudah dipersiapkan lahir batin, mental, dan segalanya ya. Jangan pernah niat untuk pembibitan itu hanya untuk sampingan. Karena apa? Nanti akan berbuah kekecewaan, dari hasilnya tidak akan maksimal. Jadi niatkan kalau memang mau menjalin kemitraan pembenihan, yang saya sampaikan, memang tidak punya pekerjaan lain untuk merawat atau memasang orang untuk merawat benih yang akan nanti dihasilkan diproduksi. Kami terus terang banyak menolak yang mengajukan kemitraan pembenihan karena memang usaha itu mau dijadikan untuk sampingan. Kami tidak bisa ya, terus terang kami tidak akan mengizinkan, tidak akan memberikan paket kemitraan kepada pemirsa atau sahabat dunia ikan gabus yang mau memilih usaha ini jadikan sampingan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, induk itu akan kita kirim pada kala tempat dan lokasi untuk pembenihan itu semua sudah dalam keadaan siap. Ya, beberapa kali ya teman-teman pemirsa dan sahabat dunia ikan gabus yang join menjadi mitra CV Mina Jaya Lestari, kolamnya belum siap. Kita kirim induk sudah datang, kolamnya airnya belum ada, tanaman airnya belum ada, jaringnya belum dipasang, UV-nya untuk pembibitan dan kutu airnya juga belum ada. Tolong ya, apa yang saya sampaikan kepada mitra-mitra pembenihan ini diikuti dengan sebaik mungkin ya. Dan apa? Kesalahan dari para mitra yang memaksakan diri untuk mengirim induk dengan mengatakan bahwa induk itu sudah siap tempatnya, ya tolong tidak terjadi kembali ya. Beberapa mitra, dan ini menjadikan pelajaran kepada mitra yang lain yang mau bergabung, untuk lebih mempersiapkan semuanya. Jadi kalau memang belum siap ya katakan aja kolamnya belum siap Pak Wandi. Ya nanti tunggu selesai, kemudian menginformasikan kepada kami, akan kami mengadakan cek atau survei bahkan ya. Seperti apa kondisi kolamnya. Kemudian yang ketiga adalah kita menganut saling percaya dan mengutamakan asas kejujuran dalam menjalankan bisnis kemitraan ini. Ya, ingat, induk yang saya kirim kepada semua mitra itu sudah saya beri tanda. Saya kasih bocoran saja. Yang mengetahui induk itu milik saya itu hanya saya. Semua induk yang saya kirim kepada mitra itu adalah induk saya. Saya sendiri yang tahu, Pak Suwandi sendiri yang tahu dan memberi tanda pada ikan itu. Memang kita memberikan garansi induk tidak ya, induk tidak bertelur kita garansi ya, yang belum bertelur nanti kan kita tukar. Kemudian yang mati di kolam, tiba-tiba mati ya di dalam kolam, itu juga akan kita ganti. Nah, dalam proses penggantian ini saya harapkan mitra-mitra berlaku jujur saja. Kenapa? Dengan jujur saja Pak Suwandi tetap akan memberikan komitmennya, tetap menukar kalau terjadi kok wah itu induknya kok belum bertelur Pak Suwandi, saya akan tukar. Karena memang namanya induk itu walaupun sudah bertelur di sini, pindah tempat bisa terjadi stres dan bisa mengalami mundurnya bertelur atau mungkin belum bertelur. Ya kenyataannya beberapa mitra induknya di tempatnya tidak bertelur, dibawa pulang ke sini bertelur. Kemudian saya telepon, Pak ini induknya bertelur silakan diambil lagi bersama anaknya. Pernah terjadi seperti itu. Jadi tempat itu akan mempengaruhi. Selama tempat itu diikuti dengan apa yang kita arahkan, banyak yang berhasil bertelur. Ya contoh misalkan sama-sama di dalam satu dusun ya, satu kelurahan, ada 2 orang kemitraan. Yang satu sudah bermitra, kemudian sudah 1 bulan lebih induknya tidak ada yang bertelur. Dari awal saya sampaikan bahwa Pak kolamnya kurang panas, ini terlalu teduh, tolong diperbaiki.
tetapi juga tidak memperbaiki dengan alasan bahwa ini sudah sesuai. Nah, yang diikuti itu adalah aturan dari kita, bukan aturannya Bapak. Tolong diikuti, karena Bapak bermitra dengan kita. Karena memang tidak akan merubah kondisi kolam, karena kolamnya berada di dekat rumah dan pepohonan rindang, tidak bertelur. Kemudian dalam satu desa itu juga ada yang bermitra lagi. Tetapi begitu sudah dikirim, 2 hari, 3 hari kemudian induknya di tempat itu bertelur. Dalam desa yang sama, perbedaan tempat akan mempengaruhi. Makanya, saya harapkan kepada mitra, ikuti saja SOP yang ada dari perusahaan kami. Ya, kalau memang semua itu sudah dipersiapkan, tentunya mau mengikuti aturan yang ada di sini. Kita akan memperjuangkan agar apa yang Bapak inginkan dari kemitraan pembenihan itu bisa berjalan. Dalam arti begini, kalau memang itu mati, saya tukar. Kalau memang itu tidak bertelur, saya ganti. Tapi tolong, ya, semua itu ikuti SOP dan kejujuran diutamakan. Beberapa mitra menukar induknya ke sini dengan alasan tidak bertelur, tetapi itu bukan induk saya. Ingat ya, silakan, kita nggak akan berdebat. Tapi saya tahu bahwa Anda tidak jujur. Induk itu ada tandanya, Pak, dan yang tahu hanya saya. Di mana saya meletakkan tanda di badan ikan gabus itu? Jadi kalau induk itu kemari ke sana, datang ke tempat Bapak kok 10 pasang, kemudian dikatakan bahwa 2 pasang mati, tapi tidak mengirimkan bangkainya, videonya, kemudian yang 8 minta tuker semua. Loh, kok bisa pertama yang 8 itu semua 8 pasang semua jantan semua? Kan nggak mungkin juga. Ya, 8 pasang ditukar semuanya jantan, betinanya kemana? Ya, kemudian apa di situ? Semua bukan ikan saya, walaupun itu jantan tetap bukan ikan saya. Ya, jadi ketahuan sekali pada saat Bapak menanam sebuah ketidakjujuran, suatu saat Bapak akan mendapatkan apa yang Bapak tanam sendiri. Ya, saya tidak akan berdebat, tidak akan mengambil apa-apa yang memang itu adalah mungkin hak saya, tapi biarkan saja. Karena apa? Rezeki saya yakin Allah sudah mengaturnya. Dan apa? Ini yang ingin saya sampaikan, bahwa di dalam kita menjalankan bisnis kemitraan ini, asas kejujuran itu penting. Ya, pertama tadi dari masalah induk, kemudian dari masalah benih. Mitra-mitra yang bergabung menjadi mitra pembibitan dari CV Mina Jaya Lestari, bergabung kepada Pak Suwandi. Bagi yang sudah punya induk sebelumnya dari tangkapan alam, mohon untuk bisa menyingkirkan dulu. Ya, kami tidak akan mengizinkan, kalau memang Bapak jujur ngomong dari awal, saya punya induk ikan gabus dari luar, kami tidak akan mengizinkan Bapak bergabung menjadi mitra pembenihan kami. Kenapa? Semua itu kembali lagi kita berdasarkan asas kejujuran, ya. Kejujuran bahwa dalam menjalankan usaha ini Bapak terus terang saja kepada kami. Ya. Contoh misalkan, dari 2 induk yang bertelur itu tidak mungkin akan keluar bibit sejumlah 25.000. Ya, dari 2 induk yang bertelur dengan paket kemitraan itu tidak mungkin keluar benih 25.000. Ya, 10.000 aja sudah cukup bagus. Tetapi ini ada kelebihan benih 15.000. Nah, 15.000 ini benih dari mana? Ya, saya harapkan semua itu berjalankan dengan asas kejujuran. Jadi jangan berharap kita menjalankan bisnis ini dengan saling, apa kalau orang Jawa bilang, saling tidak jujur lah, gitu aja. Ya, karena apa? Sesuatu itu pasti suatu saat akan ketahuan, kan kebongkar. Dan saya sudah menganalisa sebelumnya bahwa saya sudah biasa melakukan hal ini, jadi saya tahu betul. Termasuk dari induk yang ditukar, itu saya tahu siapa-siapa yang tidak jujur. Kemudian dari benih yang dicampurkan, dari benih sendiri campurkan dalam proses pembenihan yang distorkan ke kita, saya juga tahu bahwa tidak mungkin, ya, karena sudah saya 15 tahun, 16 tahun berkecimpung di situ. Jadi kalau ada ketidakjujuran dari para pemirsa atau teman-teman yang gabung dalam mitra pembenihan, saya pasti tahu. Cuma saja begitu saya sampaikan, Bapak atau yang melakukan tidak kejujuran, tidak mau menerima, ya tidak apa-apa, ya. Yang penting saya mengharap kepada mitra-mitra yang lain yang baru bergabung kepada CV Mina Jaya Lestari, selama kita menjalani bisnis dengan jalan yang baik, selama kita menjalani usaha itu dengan jalan yang mengharap ridho Allah, pasti kita akan mendapatkan rezeki yang berkah dan berkesinambungan dalam waktu yang panjang. Oke ya, itu yang ingin saya harapkan di proses kemitraan ini. Dan teman-teman yang baru bergabung menjadi anggota kemitraan pembenihan, bagi yang sudah punya induk, mohon menyampaikan kepada saya, karena
induk yang ada di rumah itu kalau memang masih digunakan mendingan tidak usah ikut kemitraan dulu. Ya, saya harapkan bagi teman-teman yang sudah mulai budidaya ikan gabus, sudah punya induk di rumah, kemudian sudah terlanjur daftar di CV Mina Jaya Lestari, saya harapkan untuk di-cancel dulu, dananya akan kita kembalikan ya. Kenapa? Karena untuk yang kemitraan ini memang kita utamakan bagi teman-teman yang memang belum punya pekerjaan, yang memang belum pernah melakukan budidaya ikan gabus. Dan dengan kemitraan ini mereka bisa mendapatkan rezeki yang berkah sesuai dengan apa yang mereka harapkan ya. Jadi saya harapkan di sini seperti yang sebelumnya saya sampaikan, kita menjalankan bisnis yang jujur dan saling percaya. Mudah-mudahan berkah dan Allah meridhoi apa yang kita lakukan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.